wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Wajib bagi setiap hamba untuk mampu mengenal dan memahami bagaimana dirinya itu telah benar-benar diri yang telah berkulimah. Diri yang berkulimah itu Bapak Ibu di mana dia telah mengenal Allah yang dia imani selama ini. Sehingga di dalam hatinya, di dalam ruhani dan jiwanya itu telah terpatri suatu i'tiqad la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi yang wujud, yang nyata pada kulitku, pada dagingku, pada urat tulang limpa hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku itu, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita telah mengenal dan memahami bahwa Allah yang wujud secara mutlak yang ada, bahwa segala yang ada ini adalah kenyataan dirinya. Kalaulah segala yang nyata ini adalah kenyataan daripada dirinya, itu artinya bahwa segala yang ada ini, inilah wujud yang sebenar-benarnya akan dirinya itu. Makanya para ulama kasab selalu menghantarkan pemahaman bagaimana kita bisa mampu bermusyahadah dan bermukasyafah dengan Allah. Dengan suatu rumusan suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak dan pandang yang banyak pada yang satu. Yang satu itu tiada lain adalah Allah. Dan Allah itu adalah wujudnya adalah mutlak. Kalaulah Allah itu wujudnya adalah mutlak, itu artinya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada ini. Ini yang disebut namanya suhudul wahdah bil kasrah. Kemudian suhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maknanya bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud ini, segala sesuatu itu tiada lain nyatanya daripada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita beri namanya yang banyak ini, yang sesuatu ini, segala yang ada ini. Rupanya segala yang banyak, segala yang ada, segala sesuatu itu tiada lain adalah Muhammad. Jadi Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan daripada Allah, barulah kita patrikan di dalam diri kita bahwa Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Ini kita mengambil pahamnya turun kepada makna hakikat suhudul kasrah bil wahdah. Kalau kita mengambil pahamnya kepada ma'rifah, itu diungkapkan dengan suhudul wahdah bil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya bahwa Allah itulah yang wujud pada Muhammad. Nah, kenapa dikatakan Allah itu yang wujud pada Muhammad? Karena Muhammad itu kenyataan tajalli
mazhar untuk memandang akan kewujudan diri Allah itu. Disitulah dikatakan Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Ya. Walaupun namanya dua, namun hakikat dirinya itu adalah satu. Ini yang dikatakan az-zatu wa sifatu wahid. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Kenapa melihat zat itu lihatnya kepada sifat? Karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu kenyataan daripada zat, baru kita patrikan ke dalam hati kita, bahwa sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Sekarang, siapa yang zat dan siapa pula yang sifat? Nah, baru diberi nama dia. Zat itu namanya Allah, sedangkan sifat itu namanya Muhammad. Untuk memandang Allah, pandanglah kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan daripada Allah, baru kita patrikan di dalam kita bahwa Muhammad sebenarnya yang telah mengenal Allah dan Muhammad dan sempurna pada dirinya disebut insan, ketika itu dirinya sebenarnya telah berkulimah namanya. Diri yang berkulimah itu maknanya diri yang telah mengenal dan menyaksikan zat, sifat, asma, dan af'al pada dirinya sendiri. Kalau kita sudah mengenal dan menyaksikan zat, sifat, asma, dan af'al pada diri kita sendiri, disitulah disebut zat, sifat, asma, dan af'al itu disebut namanya wujudullah. Nyatanya Allah itu. Kalaulah ini nyatanya Allah, maka diri inilah yang sebenar-benarnya yang Allah itu. Ini yang dipahami dalam bahasa batin, dalam bahasa kolbu, dalam bahasa rahasia. Jadi kalau kita sudah mengenal akan makna diri yang sebenar-benarnya itu adalah dirinya Allah, yang disebut namanya dengan diri yang seakmal diri, diri yang sejati diri, diri yang sebenar-benar diri, maka disitulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, maka segala wujud dan segala yang bersifat itu, itulah Allah itu semata-mata. Kalaulah segala yang wujud dan bersifat itu, itulah dianya Allah semata-mata, man arafallahu kala lisanahu. Pada makom itu, di situ kelulah lidah kita Bapak Ibu. Nah, keluh lidah ini maksudnya, bukan dia tidak berkata. Keluh lidah itu maksudnya bukan dia itu tidak berbicara. Dia tetap berkata dan berbicara, namun dia paham dan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang berkata dan berbicara itu tiada lain ya adalah diri Allah semata-mata. Itulah maknanya bahwa yang berkata ya dengan yang dikatakan itu hakikatnya satu sebenarnya, bukan dua. Jadi kalau kita ada paham yang berkata dengan yang dikatakan, yang mengingat dengan yang diingat, yang menyembah dengan yang disembah, yang memuji dengan yang dipuji, hakikatnya adalah satu, dia cuma yang wujud semata-mata yang dikatakan qiyamuhu binafsihi, pada saat itu kala lisanau. Maka tidak ada lagi kata. Nah, kalau dibuatkan bahasa kiasnya, kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada bisa disebut lagi. Kenapa kata yang tiada dikatakan, kata yang tiada tersebut? Karena memang
Dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata, dia cuma yang ada semata-mata. Nah, ketika itu tidak ada bahasa menyatakan, ya. Sama contohnya kata Ustadz, selalu Ustadz berikan kepada Bapak Ibu. Kalaulah ini dikatakan namanya mic, yang Ustadz pegang ini adalah mic, udah paham kita ini adalah mic, dia wujud, dia nyata, maka tak perlu kita nyata-nyatakan lagi bahwa ini adalah mic. Tidak ada yang wujud, melainkan yang wujud itu adalah mic. Tidak perlu kata-kata itu. Kenapa tak perlu menyatakan tidak ada yang wujud melainkan mic? Karena memang dia sudah nyata bahwa yang nyata itu adalah mic. Kalau yang nyata itu adalah mic dan kita paham memang dia cuma yang wujud, ya, maka tak perlu disampaikan. Kalaupun kita sampaikan, itu maknanya memberikan penjelasan, memberikan pemahaman dan memberikan paham kepada kawan, sahabat, dan jamaah, supaya kawan, sahabat, dan jamaah itu mengerti dirinya bahwa yang itu inilah yang kita sebut itu sebenarnya. Namun kalau paham ini sudah sampai kepada mereka, mereka tentu banyak diam, tak perlu lagi menyata-nyatakan di situ. Tak perlu pula lagi mengingat-ingat mik lagi di sana. Jadi hilang bahasa mengingat, hilang bahasa yang diingat, hilang bahasa menyatakan, dan hilang pula bahasa yang dinyatakan. Ya, inilah maknanya kala lisanahu itu yang sebenarnya. Jadi, kalau diambil pahamnya lebih dalam lagi, sudah menyadari bahwa memang inilah yang betul-betul mik itu. Sekarang kita bawa kepada makna yang sebenarnya. Bahwa Allah itu yang wujud. Allah itu cuma yang tunggal. Allah itu cuma yang ada, Allah itu cuma yang esa, Allah itu cuma yang ahad. Kalau Allah cuma yang wujud, yang tunggal, yang esa, yang ahad, maka tak perlu kita lagi menyata-nyatakan Allah. Karena memang tidak pun dinyatakan dia itu Allah, wujud, dia sudah wujud juga, dia sudah nyata juga, dia juga sudah zohir juga. Jadi kalau dia sudah wujud, telah nyata dan telah zahir, untuk apa dinyata-nyatakan? Cukup dipahami dan disadari saja. Bahkan kata-kata dipahami dan disadari saja, juga tidak ada pengucapan kalimat itu lagi sebenarnya. Kalau tidak ada pengucapan kalimat itu yang sebenarnya, lalu kenapa pula diucapkan juga? Untuk memberikan paham dan penjelasan kepada kawan dan sahabat bahwa Allah itu cuma yang wujud dan yang nyata. Nah, ketika itu kita lebih banyak namanya diam, Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan ketika kita telah mengenal namanya akan rahasia diri kita ini tiada lain nyatanya Allah. Ketika itu kita telah membangun, ya, pohon tauhid itu di dalam diri kita. Inilah bahasa torikat. Makanya pohon tauhid itu digambarkan, diumpamakan oleh Allah. Kata Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu melihat, memahami bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah? Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu aslu hasabitun. Akarnya menghunjam ke pusat bumi, wapar wahabi sama, sementara dahannya itu menjulang ke langit. Jadi pohon yang bagus itu, ya, betul-betul akar tunggangnya itu sudah tertanam, sudah menghunjam ke dalam pusat bumi. Kalaulah akar tunggang pohon itu sudah tertanam dan menghunjam ke dalam pusat bumi, andai kata ada puting beliung angin, insya Allah akarnya tidak akan pernah tercabut, batangnya tidak akan pernah tumbang. Nah, makna akar yang terhunjam ke dalam bumi tadi, itu maknanya apabila hati kita ini sudah terpatri, ya,
keimanan yang sudah isbat kepada Allah, insya Allah kehidupan yang kita lalui dan kita jalankan di alam dunia ini sampai habisnya usia umur kita, insya Allah kita tetap istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Inilah kuncinya, kita itu selalu menghidupkan, menumbuh suburkan pohon tauhid itu di dalam diri kita dengan menyatakan suatu kalimat la ilaha illallah. Makanya memaknai kalimat la ilaha illallah sebagai pohon tauhid yang mesti ditanamkan ke dalam diri, ada 4 makomnya, ada 4 derajatnya Bapak Ibu. Pertama, memaknai kalimat la ilaha illallah itu pada makna syariat, la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang kami sembah di dalam hidup kami ini, melainkan yang kami sembah dan kami ibadati itu semata-mata hanyalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memaknai kalimat la ilaha illallah dalam makna thariqat, la ilaha illallah itu maknanya la maqsuda illallah. Tidak ada yang kami tuju di dalam hidup ini dari setiap ibadah dan aktivitas kami, melainkan yang kami tuju semata-mata hanya Allah. Kemudian memaknai kalimat la ilaha illallah pada tingkat makna hakikat, la ilaha illallah itu maknanya la matluba bil haqqi illallah. Tidak ada yang kami cari, yang kami tuntut ya dalam hidup ini dari setiap ibadah dan ketaatan, melainkan semata-mata hanya Allah. Itu maknanya di hakikat. Nah, kalaulah kita memaknai kalimat la ilaha illallah pada makna di ma'rifat, la ilaha illallah itu maknanya la maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud pada alam, pada diri, ya, pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi tidak lagi terpandang sesuatu yang lain, melainkan hanya Allah semata-mata. Ini yang dulu pada makom syahadat diri namanya. Jadi syahadat diri itu tidak disebut, syahadat diri itu tidak dikalamkan. Kalau disebut, penyebutannya itu cukup di dalam itikad hati saja dia, tidak boleh disahirkan. Syahadat diri itu maksudnya menyaksikan bahwa Allah lah yang wujud pada diri ini dan pada segala yang ada ini. Ini yang dikatakan bahwa Allah itulah yang wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud itu maksudnya Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud semata-mata. Nah, kalau Allah sih yang sebenar-benarnya yang wujud semata-mata, maka yang wujud semata-mata itu yang dikatakan wahdatul wujud. Hanya Allah cuma yang ada, selain Allah tidak ada. Bukan 2 wujud menjadi 1 wujud. Ya. Wujud Allah, wujud manusia. Lalu Allah ya nyatu kepada manusia, lalu manusia nyatu pula kepada Allah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Wahdatul wujud itu maksudnya Ustadz, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang ada semata-mata secara mutlak. Selain dirinya tidak ada. Kalaulah Allah yang wujud semata-mata secara mutlak selain dirinya tidak ada, itu artinya jangan disanding-sandingkan Allah itu dengan sesuatu. Karena segala sesuatu yang kita sandingkan itu tiada lain nyatanya akan wujud dirinya sendiri. Kalaulah segala sesuatu itu nyatanya akan wujud dirinya sendiri, maka itu artinya tidak ada 2 wujud di sana.
tetap juga satu wujud. Karena kita tidak paham, kita tidak mengerti untuk memahami akan rahasia dirinya, selalu pandangan zohir memandang kepada yang zohir. Tapi yang batin tak mampu memandang yang tersirat di balik yang zohir itu. Padahal yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Kalaulah kita kasih nama lagi kata Ustadz, yang zohir itu namanya Muhammad, yang batin itu namanya Allah. Ya. Tadi ada Ustadz katakan untuk memandang yang batin, pandanglah kepada yang zohir. Untuk memandang Allah, pandanglah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Bahwa yang zohir itulah kenyataan yang batin. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya akan dirinya. Kalaulah yang zahir itu adalah kenyataan yang batin, maka yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Itu Esa, itu yang katakan namanya wahdatul wujud. Jadi kalau kita ada sampai pada makom wahdatul wujud, ini yang disebut namanya diri yang telah berkulima, Bapak Ibu. Diri yang berkulima itu, kalau kita simpulkan, diri yang telah menyaksikan Allah yang wujud semata-mata pada dirinya yang disebut namanya dengan Muhammad. Ketika itu disebut namanya insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itu tiada lain adalah kenyataan dan kezohiran diri Allah semata-mata yang disebut namanya dengan insan. Maka disitulah dibukakan Allah tentang dirinya itu. Al-insanu siri, wasiri sifati, wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Jadi maksudnya insan itu Muhammad. Muhammad itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Nah, disimpulkan, insan itu sebenar-benarnya aku. Kalaulah insan itu Muhammad, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya aku. Ada paham kita? Muhammad itu yang sebenar-benar dirinya. Maka disitulah kala lisanahu tadi itu. Inilah bahasanya Bapak Ibu, selalu kita menilik dan menyentar ke dalam diri. Kalau kita sudah menilik dan menyentar ke dalam diri, ya insya Allah yang terpandang itu adalah seakmal diri. Kalau sudah terpandang seakmal diri, itu artinya diri Bapak Ibu itu sudah berkulima namanya. Kalau bahasa Ustadz Bapak Ibu, ya, kok le pandai Bapak Ibu mencari Tuhan, alun dikako, alun direse ala taraso, gitu. Ya, Ustadz makan asam di sini, Bapak Ibu mengerinyam di situ. Padahal antara Bapak Ibu dengan Ustadz berjarak sekarang nih. Ustadz makan asam, tapi Bapak Ibu meleleh-leleh di situ. Nah, itu namanya ya alun takile lah takalam namanya. Alun dikako, alun diawai, alun direse ala tarasonya tuh. Maknanya ya, sebelum Bapak Ibu menghidupkan lilin, ya, belum hidup lilin itu lagi, tapi dalam pandangan hati Bapak Ibu itu sudah nampak terangnya. Begitulah kita memandang Allah itu. Belum kalam ini mengucapkan la maujud ilallah, sudah nyata Allah itu. Jadi kata ini hanyalah untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam sebenarnya. Supaya orang mengerti dan paham bahwa Allah itu cuma yang wujud dan yang ada. Inilah dalam bentuk taklim wal muta'allim namanya. Kalau udah sama-sama paham, ya tinggal nikmati, jalani saja. Jadi kuncinya, kalau diri Bapak Ibu, diri Ustadz, diri kita semuanya, diri yang telah berkulima, tinggal lagi pengamalannya dalam bentuk syariat. Kalau kamu sudah mengenal diriku, dan diriku itu nyatanya dirimu, dan dirimu itu sebenar-benarnya aku, buktikanlah dalam kehidupan kamu. Ya, pada istri, pada anak, pada tetangga, pada sahabat, semuanya.
Kalau kamu sudah mengenal aku, buktikan bahwa diri kamu sudah mengenal aku. Jadi kata kuncinya, orang yang telah berkulimah dirinya di dalam penyaksian tadi, hidupnya menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Jadi Bapak Ibu, kunci kesimpulan kaji kita, ya, itu duduknya pada iman. Nah, itu kesimpulan kaji itu di iman. Kesimpulan kaji di iman itu betul-betul nampak dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia menyikapi kehidupan di alam syahadah ini. Tentu dengan jalan sabar, ikhlas, tawakal, qanaah. Itu buktinya. Tidak ada kaji yang lain lagi Bapak Ibu. Melainkan bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan jalan sabar, istiqomah sampai habisnya usia umur kita. Tak boleh kita menyala-nyalakan nasib, tak boleh kita menyala-nyalakan takdir lagi. Kalau kita masih menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa, dan kejadian, berarti diri kita itu belum berkelimah. Kalau berkelimah, itu baru sebatas ucapan, tutur kata, bergelut-gelut di bibir namanya. Ya, enak didengar, enak diucapkan, tapi sulit untuk mengamalkannya. Jadi, kita tidak seperti itu. Ya, orang yang sudah duduk pada makom syahadat diri yang muklimah, apa yang diucapkannya sesuai pada perbuatannya. Apa yang terbetik di hatinya sesuai dengan apa yang terbetik di dalam akal pikirnya. Ini yang disebut namanya syahadat amalan, syahadat kesaksian, bukan syahadat teori dan bukan pula syahadat komitmen. Jadi tinggal pelaksanaannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua diberikan Allah kemudahan dalam memahami akan rahasia hidup ini, bagaimana kita bisa pulang dan kembali dalam keadaan fitrah, awalnya berkulimah, akhirnya juga berkulimah. Awalnya Allah, akhirnya Allah, asalnya Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Begitulah memahaminya Bapak Ibu, diri yang berkulimah itu. Dan itu saja, sekarang kita buka untuk diskusi dan muzakarah. Mudah-mudahan setiap kali kita berjumpa dan bertemu melalui Zoom meeting ini, semakin bertambah namanya keimanan dan keyakinan kita, sehingga bukti bertambahnya keimanan keyakinan kita makin nampak pada ketaatan dan kepatuhan kita di dalam menjalankan cerita Tuhan ini di muka bumi ini, dengan cara kita ini mengamalkan rahasia-rahasia diri ini pada suami, pada istri, pada anak cucu dan sebagainya, maka hendaklah kita ini menjadi pelita di dalam kegelapan, ya, dan cahaya di dalam keadaan zulumat dan gelap. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Iswardi yang telah menyampaikan tausiah singkat berkenaan dengan pohon tauhid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi hendaknya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentunya sudah memahami apa yang beliau sampaikan, dan untuk selanjutnya kami informasikan kepada Bapak Ibu jemaah online yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, yang ingin bertanya seperti biasa silakan tekan tombol raise hand-nya. Nah, nanti saya yang akan memandu dari sesi pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja buka sesi pertanyaan, ya ini sesi yang pertama. Yang pertama ini kita buka untuk 3 orang penanya. Ya, Pak. Baik, saya minta kepada Bapak Adi Hidayat. Ya, kepada Bapak Adi Hidayat dipersilakan untuk bertanya kepada guru kita. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar Pak. Ya. Kasih kepada eh, operator. Ya. Mungkin nggak 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 nyambung dengan materinya, bukan berarti saya itu tidak tertarik dengan materinya. Cuma Ya. kalau seandainya saya ngikutin sesuai materi, ada pertanyaan yang teramat sangat ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi Ya, ya. mohon maaf, tidak mengikuti materi. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik Pak. Jadi Silakan Pak. saya tanyanya di luar dari materi. Nggak apa-apa ya? Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Khusus Bapak hari ini nggak apa-apa. Silakan Pak. Eh, Pertama-tama saya berharap eh, guru kita bersama mau dengan ridho mengangkat saya sebagai muridnya. Itu saya berharap, sangat-sangat berharap. Insya Allah Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya gini, dulu di kala saya usia sekitar 10 tahun, memang saya itu selalu dan selalu ingin tahu. Kalau menyangkut diri saya itu selalu ingin tahu. Saya selalu bertanya dalam diri saya bahwasanya sebenarnya siapa yang menggerakkan saya. Itu di saat saya usia 10 tahun. Kalau nggak salah itu mungkin sekitar kelas 5 SD. Saya selalu merenung itu, merenung itu. Dan satu pengalaman, kenapa ketika saya merenung itu, kok tubuh saya hilang. Ya, Tubuh saya terus? hilang. Bahkan alam yang di depan saya pun semuanya hilang. Hilang tanpa kelihatan. Kalau itu dibilang apa ya, aduh saya getar ngomongnya. Kalau itu dibilang penglihatan batin, tapi mata saya melek gitu loh. Saya melihat, jangankan untuk melihat alam, saya lihat tangan saya aja nggak ada gitu loh. Oh gitu. Dan di situ usia saya masih teramat kecil, tapi saya nggak punya rasa takut. Yang ada saya cuma tertawa, loh kok saya hilang, kemana saya, di mana Iya, saya, iya, iya. gitu. Nah, karena memang saya tidak melihat apapun yang ada di depan saya, di belakang saya, itu tidak bisa terlihat. Bahkan sebelah saya tidak sadar kalau ada kakak saya, karena memang tidak terlihat. Semuanya nggak ada, kosong semua. Dan kalau siang, cahaya siang itu kan agak kekuningan. Nah, di situ yang ada warna cahayanya itu putih, tapi tidak bersumber, gitu. Nah, Ya. ketika itu kakak saya bilang, "Hmm, kenapa senyum-senyum sendiri?" Gitu kan. Saya baru mulai sadar dan semuanya ada kembali, gitu. Artinya nampak kembali. Saya bilang, lah enggak, gitu kan. Nah, saya nggak punya rasa takut, tapi yang bikin saya takut itu apa? Ketika kakak saya bilang, gila lu, gitu kan. Maaf, Oh, ya. saya orang Bekasi ngomongnya lu gua ya, maaf, maaf, maaf. Iya. Kata kakak saya bilang, gila lu, jangan ngelamun sendiri, gitu kan. Nah, bukan hilangnya saya yang saya takutin, tapi Iya. kata-kata gilanya itu, mungkin saya gila, gitu. Nah, Iya. Jadi, pertanyaannya, kalaupun memang silakan. itu dia, nah, kalaupun memang itu dia, gitu kan, kenapa usia saya sekarang sudah 44, ya, sudah 44 tahun. Kenapa saat ini saya nggak bisa lagi seperti itu, gitu. Oh gitu. Padahal trik-trik yang saya jalanin itu saya ingat, masih sangat-sangat teringat di otak saya, tapi nggak bisa. Kenapa? Mohon maaf Baik. sekali lagi, Ya. saya sudah mengalah dengan nafsu dunia dengan cara berpuasa Senin Kemis, tapi juga nggak bisa saya untuk seperti itu. Kenapa? Itu Ya. pertanyaannya itu, apakah itu dia? Satu, yang kedua, kenapa saya sekarang nggak bisa? Ya, makasih. Ya. Mungkin itu Ya, aja baik Pak. pertanyaan saya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih pada Bapak. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Sahman Syahril. Kami persilakan untuk bertanya kepada guru kita. Silakan Pak.
Bentar Pak, bentar Pak. Sebentar Pak, mic-nya belum diaktifkan di sini Pak, jadi belum dengar. Oke, silakan Pak. Mic Bapak, tolong Pak, coba dihidupkan Pak. Mikrofon Bapak. Halo, Baru halo. kedengaran. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Haji Sahman bin Mm-mm. Haji Sahril, tinggal sekarang di Jawa Tengah, di Banyu Biru, Mm-mm. jelasnya, di Ambarawa. Ya. Ya, kalau aslinya dari Kalimantan Tengah, Ya. dari Mm-mm. Pangkalan Bun. Saya tidak bertanya Pak, cuma Mm-mm. saya ingin minta keridhaan Bapak untuk bisa mengangkat saya sebagai murid. Itu saja, Pak. Ya, Ya, insya Allah Pak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya, sama-sama Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sahman tadi yang meminta kepada guru kita untuk bisa mengangkat sebagai murid beliau. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita minta kepada Bapak Joko Susilo. Silahkan kepada Bapak Joko Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya perkenalkan Joko Susilo dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Ya, setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan buat saya ya, silakan mengenai Pak. kalimat pohon tauhid la ilaha illallah. Di situ ada apa? Ada makom syariat, terikat, hakikat sama marifat. Cuma untuk pengaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, untuk syariat seperti apa, atau rekod seperti apa, seperti itu. Mungkin kehidupan Ya, sehari-hari itu yang dijalankan harus seperti apa. baik, Itu terima. mungkin. Baik. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Susilo. Baik, karena tadi yang nomor 2 adalah minta restu, jadi kita buka satu lagi, genapkan menjadi 3 orang yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya kepada Azwin atau Bapak Azwin Andrian, dipersilahkan. Mic-nya Pak, mohon dihidupkan Pak. Mic-nya Pak, mohon dihidupkan Pak. Udah, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin Adrian dari Kalimantan Selatan. Iya, Oke, terima kasih waktunya. Alhamdulillah hari ini bisa ikut gabung di acara Zoom Ustadz Iswardi. Alhamdulillah. Saya mau tanya ini masalah niat, cara kita untuk niat dengan cara bermakrifat. Jadi niat yang sebenar-benarnya niat itu seperti apa? Ya. Apalagi istilahnya dengan cara lapasnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana cara niat tadi? Niat itu aja. Itu mungkin itu aja. Terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih kepada Pak Azwin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di sesi pertama ini ada 3 penanya yang insya Allah sama-sama nanti akan kita eh, mintakan kepada guru kita. Baik Pak Ustadz, yang pertama dari Bapak Adi Hidayat. Beliau tadi sedikit menceritakan tentang keadaan beliau pada masa kecilnya berumur 10 tahun. Beliau dalam keadaan sadar, mungkin pengalaman batin atau apalah itu namanya. Setelah berusia 44 tahun, pengalaman itu tidak muncul kembali Pak Ustadz. Ini apa sebenarnya yang terjadi gitu. Yang kedua, Bapak Haji Sahman Sahril, beliau meminta izin kepada Ustadz untuk bisa mengikhlaskan atau meridhoi beliau untuk menjadi murid Ustadz. Yang ketiga dari Bapak Joko Susilo, bagaimana cara mengaplikasikan diri dalam kehidupan sehari-hari secara syariat, mungkin torekot, hakikat, dan makrifat. Dan yang keempat, ini Bapak Azwin Adrian, niat secara makrifat dengan cara berlafaz. Apa niatnya itu Pak Ustadz? Mungkin itu Ustadz, pertanyaan dari saudara-saudara kita pada malam hari ini di sesi pertama. Untuk itu kami silahkan kepada guru kita Ustadz Iswardi SAG untuk menyampaikan ataupun menjawab dari pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Allah pernah menyampaikan kalamnya kepada kita ini. Kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulaki. Wahai belahan jiwaku, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui akan diriku. Pasti satu saat kamu akan menemui akan diriku. Itu maknanya, ya. Walaupun kita ini baru belajar agama, walaupun diri kita ini baru ingin mengenal dan memahami tentang Allah, ya, namun apabila Allah sudah berkehendak untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang baru belajar agama atau belajar untuk mencari dan menemui akan dirinya, famulaki, pasti mereka itu mampu menemui dan mengenal akan aku. Kenapa? Karena aku sendiri yang berkehendak memperkenalkan diriku itu kepada dirinya. Makanya siapa yang kenal akan diriku, ya, itu artinya bahwa Allah telah memberi pilihan, Allah telah memberikan keistimewaan, dan Allah juga telah mengkhususkan kepada diri hamba itu, ya, kepada dirinya, bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada dirinya. Maka sebenarnya proses pada diri Bapak tadi, itu yang disebut namanya proses tajrid. Ya, proses tajrid itu maunya Allah saja kepada Bapak, bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada Bapak, sehingga Bapak sadar dan paham diri Bapak itu sebenarnya tidak ada. Ya, karena diri Bapak itu tidak ada, yang ada hanya diri Allah, maka ketika Bapak mau lihat tangan, melihat tubuh, tangan dan tubuh yang kita lihat itu enggak ada. Kenapa? Karena memang diri kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Itu yang dimaksudkan man arofa nafsahu bil fanai faqad arofa rabbahu bil baqai. Siapa yang sudah sadar akan dirinya bahwa dirinya itu tidak ada, dirinya itu fana, maka ketika itulah dia sadar sesungguhnya Allah itulah yang wujud, Allah itu yang baqo yang sebenar-benarnya. Jadi kalau diri kita ini tidak ada, ya, lalu diri siapa yang ada? Yang ada itu hanya dirinya Allah. Kalaulah diri Allah yang ada, maka diri kita ini, ya, diberilah namanya dengan Adam. Adam itu artinya tiada. Kalau Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Berarti Adam itu ya aku itulah yang Adam yang sebenar-benarnya.
Maka itu yang mesti kita pahami, bahwa Allah sedang mengajari Bapak sebenarnya, sehingga Bapak kenal siapa diri Bapak ini yang sebenarnya. Rupanya diri Bapak ini yang sebenarnya itu tiada lain nyatanya daripada diri Allah. Kalau dibawakan ke dalam syariat, nah ya, pahamnya bahwa diri kita tidak ada, pada saat Ustadz bertanya kepada Bapak, pada saat Bapak tadi duduk di hadapan kita bersama, bisakah Bapak memandang dan melihat wajah sendiri? Tentu jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hakikatnya diri kita ini memang nggak ada. Kalaulah hakikatnya diri kita tidak ada, makanya nggak bisa kita memandang wajah kita ini. Karena diri kita ini nggak ada. Jadi kalau diri kita tidak ada, lalu siapa diri kita ini? Sebenarnya diri kita inilah yang disebut namanya kenyataan Allah. Nah, ini Ustadz coba bukakan sedikit, mengulang-ulang kaji namanya lagi. Kalaulah Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, senyata-nyatanya, ya. Lalu diri Bapak ini, ya, diri kita ini, semuanya kita ini, kalau disebut dengan bahasa syariat, diri kita ini disebut namanya hamba Allah. Nah, itu cara memandangnya. Secara pandangan syariat, panggilan syariat sebut hamba Allah. Kemudian, kalaulah diri kita ini disebut dengan panggilan thariqat, maka diri kita ini disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Ya. Kalaulah diri kita ini disebut dengan panggilan hakikat, maka diri kita ini disebut namanya wujud Allah. Kalaulah diri kita ini disebut dengan sebutan ma'rifat, maka diri kita ini tiada lain adalah Allah. Jadi hamba Allah dalam bahasa syariatnya, ya, bayang-bayang Allah atau cermin Allah dalam bahasa thariqatnya. Bayang-bayang Allah atau cermin Allah dalam bahasa thariqatnya, kenyataan Allah atau wujud Allah dalam bahasa hakikatnya. Kalaulah kenyataan dan wujud Allah bahasa hakikatnya, maka Allah lah dalam bahasa ma'rifatnya. Itu maknanya Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Namun ketika paham itu diantarkan Allah kepada Bapak, di situ sebenarnya Allah ingin membuktikan bahwa diri Bapak tidak ada, yang ada itu hanya aku, kata Allah. Makanya pada saat Bapak memandang diri Bapak hilang. Pada saat memandang tangan, tangan Bapak hilang. Karena diri Bapak hakikatnya tidak ada. Kalaulah diri Bapak hakikatnya tidak ada, lalu diri siapa yang sebenar-benar ada? Diri yang sebenar-benar ada itu adalah diri Allah. Sekarang diri Allah itu yang mana? Nah, ya. Diri Allah itu yang sebenar-benarnya diri Allah itu yang tiada tuh. Nah, kalau Ustaz